Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan belajar mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, wujud dari tabel distribusi frekuensi itu sudah kita pernah dapatkan ya di pertemuan-pertemuan lalu. Ya. Ketika kita membahas soal mengenai median, kuartil, modus, ya kita pernah menemukan contoh tabel distribusi frekuensi. Ya. Seperti misalnya ini ya, sudah saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi ya. Kita lihat di sini ada dua kolom ya, ada dua kolom. Nah, kolom pertama ini merupakan kolom kategori ya, atau kolom kelas-kelas. Nah, kolom kedua ini kolom frekuensi. Atau misalnya kita contoh yang lain ini ya. Nah, ini kolom pertama merupakan kelas-kelas ya, atau kategori-kategori, sedangkan
kolom kedua itu merupakan frekuensi. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan satu contoh soal ya, mungkin beberapa contoh soal ya mengenai membuat tabel distribusi frekuensi. Ya kita ambil soalnya misalnya dari sini. Sebentar saya tayangkan. Nah ini. Oke. Nah coba tolong kalian screenshot ya. Screenshot soal ini. Nanti saya minta kalian membacakan ya angkanya satu demi satu. Di sini ada berapa buah data? Ada 35. Ya, ada 35 buah data hasil sampling mengenai lama pembicaraan telepon dalam satuan detik. Ya. Nah, nanti kita akan coba buatkan tabel distribusi frekuensinya. Ada yang sudah screenshot? Sudah, oke ya. Nanti saya akan bacakan angka-angkanya. Ada 35 angka. Nah, langkah pertama ya, itu adalah menentukan range. Menentukan range. Rumusnya itu adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Ya. Nah, coba kita lihat tadi data paling besarnya berapa, data paling kecilnya berapa. Data paling besarnya berapa detik? 70 detik? Bukan. 73, Pak. 73. Oh iya betul ya. 70 detik. Yang paling kecil 8 ya. Tuh, paling kecil 8 ya. Jadi 73 dikurangi 8. 73 dikurangi 8. Yaitu 65. Ya. Nah, langkah 2 adalah menentukan banyaknya kelas. Ya. Nah, banyaknya kelas itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Ya. Nah, tapi ada satu rumus yang bisa kita jadikan pedoman untuk menentukan banyaknya kelas. Ya. Nah, ini ada yang disebut dengan aturan Sturges. Aturan Sturges itu mengatakan bahwa banyaknya kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. Ya. Karena N ini adalah banyaknya data. Nah, sehingga kalau kita terapkan aturan ini, ini menjadi 1 ditambah 3,3 dikali logaritma 35. Ya. Ini berapa? Coba kita gunakan Excel untuk menghitung ini. Gunakan Excel. 1 ditambah 3,3 dikali logaritma dari 35. Nah, 6,095. Nah, di sini kita punya dua pilihan, ya. Apakah akan kita bulatkan ke atas ataukah akan kita bulatkan ke bawah? Jadi kita mempunyai dua pilihan, ya. Nah, ada beberapa pedoman yang bisa kita ikuti, ya. Nah, misalnya pedoman ganjil. Pedoman ganjil. Nah, pedoman ganjil saya bisa membulatkan ini menjadi 7. Jadi kita upayakan banyaknya kelasnya 7. Ya. Jadi ada satu pedoman yang mengatakan bahwa banyaknya kelas itu sebaiknya ganjil. Yang ada itu di sini
K ini dibulatkan menjadi 7. Ya. Seperti itu. Nah, baru kemudian langkah 3. Itu adalah lempar kelas. T sama dengan R dibagi K. Ya. Sama dengan R-nya 65. Ya. Dibagi K 7. Nah, coba kita hitung. Ya, ini 9, sekian. 65 dibagi 7. Nah, 9,28 sekian. Nah. Nah, di sini hasil perhitungan Excel yang di copy ke sini memuat 6 tempat desimal ya. Tempat desimal pertama, tempat desimal kedua, tempat desimal ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 6 tempat desimal. Nah, sekarang bagaimana dengan pembulatannya? Ya, bagaimana dengan pembulatannya? Nah, sekarang sebelum saya ajarkan mengenai aturan khusus pembulatan lempar kelas ini, saya mau menanyakan dulu kepada kalian pembulatan secara umum, ya. Nah, misalnya angka ini, misalnya ini kalau dibulatkan menjadi 5 tempat desimal, itu menjadi berapa? Ini kan ada 6 tempat desimal, 1, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Nah, sekarang kalau mau dibulatkan menjadi 5 tempat desimal, ya, itu jadi berapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau sampai 5 tempat desimal, sampai di sini nih. Jadi dibulatkannya jadi berapa itu? Jadi berapa? Tetap 1 bukan, Pak? Ya, betul ya. Jadi ini 9,285 571. 71. Nah, siapa yang jawab tadi? Santa Monica, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang itu kan sampai 5 tempat desimal. Sekarang kalau misalnya dibuat menjadi 4 tempat desimal, jadi berapa? Berarti kan sampai sini nih. Jadi berapa? 9,2857 bukan, Pak? 2857. Oke, betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya 9,285714 ya dibulatkan menjadi 3 tempat desimal. Nah, sampai sini. Jadi berapa? 9,286 bukan, Pak? Ya, betul. 9,286 ya. Nah, di sini karena ini lebih dari 5 di sini sehingga ini naik ya. Nah, 9,286. Nah, kemudian kalau misalnya sampai 2 tempat desimal, jadi berapa? Dari sampai sini.
Jadi berapa? 9,289 bukan, Pak? 9,29 ya. Oke. Terus kalau misalnya dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Jadi berapa? 9,3 Pak. 9,3. Ya. Nah, sekarang kalau 9,285714 ya. Nah, ini sekarang dibulatkan sampai satuan terdekat. Jadi berapa? 9. 9. Oke, ya. Nah, itu adalah aturan yang memang biasanya berlaku ya, yang berlaku secara umum ya. Nah, tetapi untuk apa nama itu, untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi ya, itu ada aturan khusus ya. Nah, jadi aturannya bagaimana? Ya. Aturannya begini. Pembulatan ya. Pembulatan C ya, itu selalu ke atas. Ya. Jadi harus ke atas. Nah, dengan tingkat ketelitian ya, yang sama dengan tingkat ketelitian data semula. Nah, di sini ada 2 hal pokok ya. Yang pertama itu harus selalu ke atas. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini ya. Pokoknya tadi pembuatannya ke atas ke bawah nih. Tadi 9,285714 menjadi 9,28571. Ya, jadi 4-nya dibuang. Ya. Jadi pembuatan ke bawah. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini harus naik. Ya, jadi ini kita ganti jadi 2 nih. Kita ganti jadi 2. Nah, kemudian ini ya. Ini pun ya, satunya dibuang, 1/4-nya dibuang. Ya. Nah, sehingga ini dengan aturan ini nggak boleh, jadi ini jadi 8. Ya. Nah, kalau yang ini, ya ini udah betul, memang udah naik. Ya. 5 ini jadi 6, itu udah betul. Ya. Nah, ini juga udah betul, naik. Ya. Ini juga udah betul naik. Nah, ini salah. Ya. Karena ini pembuatannya ke bawah. Harusnya ke atas, jadi 10. Nah, itu aturan yang baru, yang khusus berlaku untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini jadi selalu ke atas. Nah, sekarang gini, tingkat ketelitian yang sama dengan tingkat ketelitian data semula. Nah, ini ya, dengan tingkat ketelitian sama dengan ketelitian data semula. Ya, dengan kata lain begini, ya dengan kata lain, ya, kita memilih pembuatan yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam? Ini semuanya pembulatan, ya. Semuanya ini pembulatan nih, ya. Ini semuanya pembulatan. Cuma yang mau dipilih yang mana? Ya. Nah, diberlakukanlah aturan ini. Tingkat ketelitian yang sama dengan tingkat ketelitian data semula. Nah, kalau kita lihat data semula, data ini tadi, ini sampai berapa desimal? Ya. Di sini tidak sampai 1 tempat desimal pun, ya. Karena data ini data dengan tingkat ketelitian sampai satuan, ya, sampai satuan. Nah, sehingga kita akan menerapkan yang ini. Nah, ini kita pilih. Ya. Karena sampai satuan kan datanya tadi. Kalau misalnya datanya seperti ini, misalnya datanya kayak begini nih. Nah, ini kan sampai 1 tempat desimal. Ya, sampai 1 tempat desimal. Maka yang dipilih adalah yang ini, yang dipilih.
kalau datanya sampai 1 tempat desimal, ya. Nah, sehingga untuk kasus yang ini kita akan pilih yang ini, ya, 10, ya. Jadi kita pilih T sama dengan 10. Nah, baru kita membuat kelas-kelasnya, ya. Tadi ada 7 kelas dengan lebar kelas masing-masing 10, ya. Nah, jadi kita buat ini tabelnya, ya. Nah, sini ada 7 kelas. Nah, kemudian ini tadi lama percakapan. Lama percakapan dalam satuan detik. Ya. Nah, nanti kita akan mengisi ini batas-batasnya, ya, batas-batas kelasnya. Nanti akan kita isi. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau menentukan yang pertama. Ini berapa nih? Ini yang mau kita isi. Pertama ini, ya. Tentukan batas bawahnya, ya. Nah, sebenarnya ada beberapa pedoman juga, ya, untuk menentukan batas bawah ini, ya. Nah, tapi yang saya gunakan adalah begini cara menentukannya, ya. Kita kalikan dulu C dikali K, ya. K-nya 7 kan? Nah, kita kalikan coba. C dikali K. Itu 10 dikali 7, ya, 70. Kemudian range itu sama dengan berapa? Ya. Range-nya sama dengan tadi 65. Ya. Nah, kemudian kita kurangi. Ya. 70 dikurangi 65. 5. Ya. Dan yang kita bagi 2. Ya. Itu adalah 2,5. Nah, ini dibuatkan menjadi 2. Ya, menjadi 2. Jadi pembulatannya ini adalah ke bawah, ya. Untuk menentukan yang ini, ya, pembulatan selalu ke bawah. Ke bawah dengan tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian yang sama dengan tingkat ketelitian data semula. Gitu, ya. Nah, kemudian 2 ini kita kurangi dari data terkecil. Data terkecil 6, ya. Kita kurangi 2, jadi 6. Nah, jadi ini 6. Nah, setelah 6 berapa di sini? Ya. Nah, berikutnya adalah 6 ditambah 10. Ya, 6 ditambah 10. 10 itu kan lebar kelasnya tadi. Ya. Nih. Ya. Ditambah 10 jadi 16. Ya. Ditambah 10 lagi jadi 26. Ditambah 10 lagi 36. Tambah 10 lagi 46. Tambah 10 lagi 56. Tambah 10 lagi 66. Nah, baru di sini 15. Ya, dari 16 dikurangi 1, 15 kan. Berikutnya 25.
Berikutnya 35. Berikutnya 45. Berikutnya 55. Berikutnya 65. Berikutnya 75. Oke. Nah, sekarang sampai tahap ini apakah ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sampai tahap ini dulu. Sebelum saya lanjutkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada yang ditanyakan? Baik. Nah, sekarang saya minta dibacakan ya, angka-angka yang tadi. Tolong dibacakan satu demi satu. Silakan, tolong dibacakan. Yang sudah screenshot, tolong dibacakan angka yang tadi. 8, 8. Oke, 8 masuk kategori ini kan? 8. Berikutnya 12, 12. 12, Oke. Kemudian 21, 21. Berikutnya 29, 29. 53, 53. Terus 15, 15. 24, 24. 30, 30. 42, 42. 56, 56. 25, 25. 32, 32. 39, 39. 46, 46. 70, 70. 37, 37. 39, 39. 50, 50. 60, 60. 44, 44. 47, Sebentar. 44 ya. Tadi 44, betul? ya, Ya, 44, terus 47, 7. 50, 50. 50. Terus 63, 63. 66, 66. 45, Berapa? 45, 45. Terus 59, 59. 60, 60. 73, 73. 73. 33, 33. ya, Ya, terus 43, 43. 65, 65. 71, 71. 21, 21. 35, 35. 47. 47. Ya, Udah? sudah. Oke. Sekarang coba kita isi frekuensinya. Ini ada 3, ini ada 4, ini ada 5, ini ada 7, ini ada 6, ini ada 6, ini ada 4. Coba jumlahnya udah berapa? 35 enggak nih? Udah ya 35 betul ya? Tujuh, 12, 19, 25, 35. Betul ya? Sekarang udah 35 buah data. Udah semuanya masuk. Ya. Nah, tetapi kolom yang ini bisa kita hapus. Yang ini nggak diperlukan sebenarnya. Ya. Nah, nanti kita copy paste saja. Ya, jadi ini judulnya apa? Tadi tabel distribusi frekuensi kan. Tabel distribusi frekuensi. Namanya percakapan telepon. Kita copy paste nih.
Ini kita hapus. Nah, nih ya. Jadi sekarang udah jadi nih tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi? Ada yang mau ditanyakan pembuatan tabel distribusi frekuensi? Bisa dipahami? Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain, ya. Lihat contoh yang lain. Kita pakai data ini. Ini adalah data mengenai lamanya perjalanan, ya, lama perjalanan dari rumah ke kantor, ya, dari sekelompok eksekutif di suatu perusahaan, ya. Nah, ini lamanya perjalanan dalam 1 menit. Nah, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, ya. Nah, di sini ada beberapa buah data. Ada 25 buah data. Data paling besarnya berapa? 48. Tuh, paling besarnya kan? Paling kecilnya 16,5. Tuh. Paling besar 48, paling kecil 16,5, ya. Nah, jadi kita bisa lakukan langkah yang pertama, ya. Langkah yang pertama adalah menentukan range. Ya. Data paling besar 48, data paling kecil, ya, 16,5, ya, 16,5, ya, menjadi 31,5. Ya. Langkah dua menentukan banyaknya kelas. 1 tambah 3,3 kali log 25, ya. Kan ada 25 data. Ya. Jadi berapa ini? Kita gunakan Excel coba. 1 ditambah 3,3 log 25. Ya. 1 ditambah 3,3 dikali log 25. Nah, ini adalah banyaknya kelas. Ya. Nah, saya gunakan aturan banyaknya kelas ganjil, ya, sehingga saya buatkan di sini menjadi 5. Ya, jadi K-nya 5. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan C, yaitu R dibagi A. R-nya 31,5 dibagi 5. Nah, berapa? 6,3. Betul? 6,3. Ya. Nah, baru angka 4. Nah, di sini saya tidak melakukan pembuatan lagi, ya, karena di sini kebetulan, ya, tingkat ketelitian C ini sampai 1 desimal, ya, sudah sama dengan ketelitian data semula. Ya, data semula itu kan sampai 1 desimal juga, ya. Jadi sudah sama sehingga tidak melakukan pembuatan. Ya. Ya. Nah, langkah 4 coba kita buat apa namanya itu, tabelnya, ya. Kita buat tabelnya.
Kita buat 5 kelas. Nih, ya. Kita buat 5 kelas. Nih. Nah, di sini ada lama perjalanan. 1 menit. Nah, di sini data paling kecil berapa? 16,5-an. 16,5. Sampai berapa nanti kita isi. Nah, berikutnya ini berapa? 16,5 ditambah 6,3. Berapa? 16,5 ditambah 6,3. 22,8. Kan? Nah, berikutnya 22,8 ditambah 6,3. Berapa? 29,1. Ya. Nah, berikutnya 29,1 ditambah lagi 6,3. Ya. Berapa? 35,4. Itu. Ya. Ditambah lagi 6,3. 41,7. Gitu. Ya. Nah, baru kita isi yang ini sekarang. Ya. Ini jadi 22,7. Ya, karena sesudahnya kan 22,8. Jadi ini 22,7. Ya. Nah, ini 29,0. Ya, karena sebelumnya 29,1. Ya. Nah, berikutnya di sini 35,3. Ya, sebelumnya kan sesudahnya kan 35,4 di sini. Ya. Nah, berikutnya 41,6. Itu. Dan yang di sini ya. Gimana? 41,6 ditambah 6,3 ya. 47,9. Ya. Nah, tetapi di sini kita menemukan masalah ya. Kenapa? Data paling besar 48 ini